Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Hafid, SPD. Saya merupakan mahasiswa PPG dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. NIM saya 24541112033 dengan NPK atau nomor peserta PPG 79052002798. Hari ini bertepatan dengan tanggal 14 Mei 2025. Saya akan praktek mengajar di kelas 5 dengan materi Umar bin Khattab menjadi khalifah. Sekian perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai belajar sejarah kebudayaan Islam dengan membaca bismillah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ada yang sakit? Sehat, Pak? Ham sehat? Sudah sarapan? Sudah. Ada yang tidak berangkat? Ada. Kenapa nggak berangkat? Oh, sakit. Ya, semoga cepat sembuh. Siapa? Mada ya? Oke, Mada, semoga cepat sembuh Mada dari sakitnya. Oke. Adakah yang masih ingat pelajaran pertemuan sebelum ini? Ini masih bab 2 tentang apa? Umar bin Khattab. Yang kemarin sudah kita pelajari adalah biografi. Ada yang masih ingat bagaimana Umar bin Khattab masuk Islam? Ceritanya ada yang masih ingat? Nih Ken, masih ingat ya Ken? Yang Umar bin Khattab mendengar adiknya membaca surat apa? Toha. Nah, surat Toha. Setelah mendengar adiknya membaca surat Toha, Umar bin Khattab hatinya bergetar. Akhirnya ingin ketemu Nabi Muhammad untuk masuk Islam. Nah, mulai dari situ kita akan bahas Umar bin Khattab. Nah, sekarang yang kita bahas adalah yang kedua. Sebab yang kedua yaitu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab menjadi khalifah. Yang menjadi pertanyaan pertama yang harus kalian cari jawabannya adalah, mengapa sahabat Umar bin Khattab bisa menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar? Berarti Umar bin Khattab itu menjadi khalifah yang kedua. Yang pertama Abu Bakar, setelah Abu Bakar wafat, dipilihlah Umar bin Khattab. Nah, mengapa kok Umar bin Khattab yang dipilih menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar? Mengapa bukan sahabat Ali bin Abi Thalib yang merupakan sepupu dan beliau juga menantu Nabi Muhammad? Ada yang berani jawab? Bella? Mengapa Bel? Karena Umar bin Khattab paling galak. Umar bin Khattab memang salah satu sahabat yang paling ditakuti. Paling galak betul itu. Oke, jawaban tak simpen dulu. Sekarang siapa ya yang jawab lagi? Yang jawab lagi ya, kelompok sini siapa? Oke, mana? Oke, karena Umar bin Khattab secara usia itu paling tua setelah Abu Bakar. Apakah benar seperti itu? Oke, kita simpan dulu jawabannya. Mari kita pelajari materi Umar bin Khattab menjadi khalifah. Oke, kita pelajari lebih lanjut. Coba kita tonton video ini.
Setelah Umar bin Khattab masuk Islam, beliau langsung menemui tokoh-tokoh Quraisy untuk mengabarkan keislamannya kepada mereka. Umar menemui satu persatu dari mereka. Oke, silakan ditonton. Coba nanti kita ulas pertanyaan-pertanyaan tadi. Islam Umar, dia berkata, "Sungguh Tuhan menghitamkan wajahmu, wahai Umar, dan juga berita yang kau beri." Setelah menemui Abu Jahal, Umar bin Khattab bergegas menuju pertemuan kaum Quraisy. Sesampainya di sana, Umar berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, sekarang saya seorang Muslim." Kemudian Umar mengucapkan dua kalimat syahadat, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Sampai pada suatu masa, Rasulullah SAW wafat dan dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin. Semasa kekhalifahan Abu Bakar, Umar terus memberikan kontribusi besar untuk Islam. Salah satunya, Umar mengusulkan pembukuan Al-Quran. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa hidupnya tidak akan lama lagi, beliau memanggil para sahabat untuk bermusyawarah mencari pengganti beliau sebagai khalifah. Para sahabat pun berhati memilih siapa yang pantas menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun kembali menghadap Khalifah Abu Bakar dan menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada beliau. Dengan pertimbangan yang matang, Abu Bakar pun memilih dan mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya ketika beliau tiba. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku menggantikan pimpinan kalian itu kepada Umar bin Khattab. Maka dengar dan taatilah dia. Aku tidak memilihnya berdasarkan hawa nafsuku, aku memilihnya karena Allah dan Rasulnya, dan untuk kebaikan manusia. Jika dia berbuat adil, maka itu adalah prasangka baikku. Jika tidak, maka setiap orang akan menanggung dosa perbuatannya. Hanya kebaikan yang aku harapkan dari dia, dan aku tidak mengetahui perkara lain. Dan akan diketahui siapa yang berbuat zalim nanti di hari bumi dibolak-balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Sudah ada yang bisa mendapatkan jawabannya tadi? Mengapa Umar bin Khattab yang dipilih menjadi khalifah setelah Abu Bakar? Mengapa bukan Sayyidina Ali yang di situ sebagai kedekatan dengan Nabi Muhammad jauh lebih dulu daripada Umar? Mengapa coba? Dari video yang tadi yang ada, apakah sudah ada yang dapat jawabannya? Abu Bakar tadi menulis apa? Abu Bakar tadi menulis apa yang seperti di video itu? Menulis apa? Surat. Bentuknya adalah surat wasiat yang isinya adalah menginginkan Umar bin Khattab yang akan menggantikan sahabat Abu Bakar sebagai khalifah. Nah, maka jika pertanyaan ini, mengapa bukan sahabat Ali? Ya karena adanya surat wasiat dari Abu Bakar, sehingga Umar bin Khattab ditetapkan dan baiat menjadi khalifah yang kedua. Oke, kita lanjutkan kepada Umar bin Khattab menjadi khalifah. Apa saja sih yang dilaksanakan Umar bin Khattab selama menjadi khalifah? Keputusannya apa saja? Ya kelihatan? Kelihatan ya? Umar bin Khattab menjadi khalifah itu saat itu melanjutkan perjuangan Abu Bakar, melanjutkan yang namanya Futuhat Islamiyah. Apa itu Futuhat Islamiyah? Futuhat Islamiyah adalah perluasan wilayah Islam sampai ke daerah-daerah yang lebih luas. Di antaranya ada yang bahkan dia mengatakan pada saat itu sudah pada sampai ke Eropa. Jadi jika petanya seperti ini, kira-kira ini adalah Makkah, di sini ada Madinah, ada Syam,
ada Yaman, di sini Habasyah, Laut Merah, ada di sini ada Palestina, Mesir, dan lebih luas lagi. Di sini ada laut. Pada saat itu di sini kepemimpinan umat Islam, khalifah itu ada di sini, di Madinah ini. Nah, pada saat kepemimpinan Umar bin Khattab itu juga sangat luas sekali. Persoalannya adalah seperti ini. Misalkan Ilham jadi seorang presiden, misalnya. Ilham jadi seorang presiden Indonesia. Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Jika di Indonesia dari Sabang sampai Merauke ini dipimpin oleh Ilham, tapi Ilham harus setiap hari muter Indonesia, itu kira-kira bisa nggak? Jadi persoalan nggak kayak gitu? Apakah waktu dalam 1 bulan Ilham bisa langsung mengecek dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai ke apa namanya ini pulau apa yang paling Papua? Apakah dari Kalimantan sampai ke Pulau Rote paling itu? Apakah bisa seperti itu? Nah, ini berarti kan menjadi persoalan luasnya wilayah. Ini menjadi persoalan bagi Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di Madinah, kepemimpinannya umat Islam ada yang sampai Syam, ada yang sampai Mesir, Habasyah, sampai Yaman, bahkan sampai keluar. Ini juga, Eropa nih gini Eropa. Gambar ini fresh. Ya boleh sampai sini. Paham ya? Nah, kondisi saat ini seperti ini menjadi persoalan. Coba kita cari persoalannya kedua. Ini baru persoalan yang pertama. Persoalan yang kedua, karena banyaknya seperti ini, lantas Umar bin Khattab di Madinah ini hanya menerima surat-surat. Menerima surat yang saat itu umat Islam tidak menggunakan penanggalan tahun Masehi. Kalau saat ini tahun Masehi tahun berapa ya? Saat ini tahun 2025. Nah, itu namanya tahun Masehi atau Miladiyah. Itu pada masa Islam sebelum Umar bin Khattab itu nggak kepake. Itu tidak menggunakan penanggalan tahun Masehi, tidak, tapi menggunakan penanggalan bulan. Ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Pakainya itu. Tapi yang menjadi persoalan adalah saat itu tidak ada penanggalan tahun yang khusus digunakan oleh umat Islam. Jadi tidak ada penanggalan secara tahun secara khusus itu tidak ada. Nah, persoalan ini kira-kira bagaimana Umar bin Khattab mencari solusinya? Nah, silakan di sini ada lomba kerja kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan didiskusikan, dibuka bukunya, materinya dibuka, coba cari persoalan-persoalan ini bagaimana cara Umar bin Khattab dalam menyelesaikannya, solusinya apa yang ditawarkan oleh Umar bin Khattab. Paham ya? Oke. Kelompok 1 silakan nanti ditulis nama kelompoknya, daftar namanya siapa, kelas berapa. Silakan nanti ditulis kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Silakan ditulis saja. Tempat kelompoknya silakan ditunjuk. Kelompok 1 siapa kelompok? Ini kan ya. Kelompok 2 Siva. Kelompok 3 siapa? Salwa. Oke.
Kalian kepala kelompok memimpin diskusi dan nanti ditulis. Pak? Baik Pak. Oke, silakan didiskusikan. Jika ada yang kesulitan silakan bertanya. Silakan sambil dibuka-buka bukunya, dicari. Ini kira-kira bagaimana? Yuk, silakan. Jika nanti ada pertanyaan, nanti salah satu ketua kelompok atau masing-masing ketua kelompok nanti akan maju untuk melaksanakan presentasi. Hasil dari diskusi kalian akan kalian presentasikan di depan kelas dan nanti akan ditanggapi oleh kelompok yang lain. Seperti itu. Mau kamu. Oke, silakan diskusinya sudah bisa. Kita teh. Kan, saya Kak. Kayak Marsha. Oke, waktu untuk diskusi selesai. Waktu untuk diskusi selesai. Sudah selesai semua? Sudah. Sudah. Sekarang saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kelompok mana dulu? Kelompok 1? Kelompok 1 mana kelompok 1? Oke, silakan kelompok 1 silakan maju ke depan. Oke, semuanya silakan maju ke depan. Yang mempresentasikan siapa? Ketua kelompok? Oke, silakan sini. Presentasikan. Yang lain bisa di belakang ketuanya. Oke, silakan didengarkan. Ini adalah presentasi dari kelompok 1 dari hasil diskusinya. Pak, sing diwaca sing Yang langsung dua. iya. Gak usah pertanyaan. Pertanyaannya dibaca dulu biar teman-temannya ini nanti jelas, enak dalam mendengarkan. Bisa sini lagi. Nah, oke, silakan dimulai. Mengapa Umar bin Khattab membagi wilayah menjadi 8 provinsi? Karena wilayah Islam semakin luas. Dengan seperti itu, Umar bin Khattab membagi wilayah menjadi 8 provinsi supaya mudah dalam mengontrol dan mengatur wilayah tersebut dan juga untuk memperkuat pertahanan wilayah umat Islam. Mengapa Umar bin Khattab memutuskan untuk membuat tahun Hijriah? Karena Umar bin Khattab kebingungan adanya surat menyurat dari tahun ke tahun yang dikirimkan dari masing-masing provinsi. Karena surat hanya tertulis tanggal dan bulan tanpa tahun, maka dibuatlah tahun Hijriah. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke. Ada yang mau bertanya? Oke, ini kelompok 3. Oke, silakan bertanya kelompok 3. Tahun Hijriah dimulai kapan? Oke, pertanyaannya tahun Hijriah dimulai sejak kapan? Tahun Hijriah dimulai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Tahun Hijriah dimulai sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oke, jawab ya. Ada yang lain? Kelompok yang lain? Oh ya, sini kelompok 2. Oke, silakan. Kelompok 2 pertanyaannya. Tahun Hijriah dimulai dari hijrah Nabi Muhammad ke Madinah karena hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah dianggap sebagai masa awal kebangkitan Islam, masa Rasulullah. Berarti mengapa tahun Hijriah diawali dari hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah? Dan menurut jawaban kelompok 1 karena tahun di mana Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu dianggap sebagai awal kebangkitan umat Islam pada masa Rasulullah saat itu. Maka dengan seperti itu, ketika kita mengingat tahun Hijriah, kita anggap sebagai kita harus tambah semangat dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Paham ya? Cukup? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah melaksanakan presentasi. Saat ini kita
simpulkan dulu, Pak Hafid simpulkan dulu dari apa yang sudah kalian presentasikan, apa yang sudah kalian pelajari. Coba lihat di layar monitor ini. Umar bin Khattab menjadi khalifah mempunyai beberapa keputusan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah karena wilayahnya yang sangat luas, ini tadi, mulai dari Madinah, Makkah, Yaman, Syam, Habasah, Mesir, dan sampai luas sekali. Maka dengan seperti ini, jika Umar bin Khattab memimpin hanya dari satu titik dari Madinah, maka jika harus ke daerah sini akan lama. Jika nanti di daerah Yaman ada yang menyerang, dan jika hanya dari Madinah saja cara memimpinnya, nanti ini akan sudah dihancurkan oleh musuh. Untuk mencapai sini sangat lama sekali. Nah, dengan luasnya wilayah ini, maka Umar bin Khattab akhirnya membagi wilayah menjadi 8 bagian yang berlaku otonom. Maksudnya adalah di masing-masing wilayah ini terdapat pemimpin yang boleh mengelola wilayah itu sendiri, tapi harus laporan kepada khalifah yang ada di Madinah saat itu, Umar bin Khattab. Itu yang pertama. Yang kedua, mencetuskan tahun Hijriah. Nah, mengapa tahun Hijriah harus dicetuskan? Seperti yang kalian sampaikan tadi, sudah semuanya sepakat bahwa pada saat itu belum digunakan penanggalan Masehi. Dalam arti sudah ada penanggalan Masehi tapi tidak dipergunakan di dalam Islam. Maka surat-surat yang dari provinsi-provinsi masuk ke Madinah ini, masuk ke pusat, itu hanya ada tanggal dan bulan. Pada saat tahun pertama oke, tidak menjadi persoalan. Tapi ketika menginjak tahun ketiga dan keempat, ini menjadi persoalan. Iki janjani surat yang 1 Muharram tahun berapa? Tahun kemarin kah? Yang kemarin lagi atau yang lebih lama? Ini menjadi persoalan. Maka adanya persoalan administrasi itu akhirnya dibuatlah namanya penanggalan Hijriah. Dibuat penanggalan Hijriah untuk apa? Digunakan untuk umat Islam sebagai administrasi supaya mudah. Nah, penanggalan Hijriah dimulainya kapan? Disepakati penanggalan Hijriah itu dimulai dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah. Mengapa? Karena hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah menuju ke Madinah ini dianggap sebagai awal mulanya kemenangan umat Islam pada masa Rasulullah. Aslinya banyak yang usul, misalkan ada yang usul penanggalan dimulai dari awal Nabi Muhammad mendapat wahyu. Ada usul seperti itu. Tapi ketika dipikir-pikir, dirembuki pada saat itu, dimusyawarahkan, dan dipilihlah awal penanggalan Hijriah adalah dimulainya Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sampai sini paham? Ada yang mau bertanya? Cukup jelas? Oke. Jika cukup jelas, sekarang tak tanya dulu. Penanggalan Hijriah dimulainya kapan? Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Penanggalan Hijriah dimulainya kapan? Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Oke, cukup ya. Jika cukup, ini ada lembar jawab. Kalau lembar jawab, lembar kerja, ada soal, ada 5 soal. Biasanya Pak Hafid buat soal itu mudah, biasanya jelaskan, sebutkan, biasanya kayak gitu. Maksud dari ini bagaimana, menurutmu bagaimana? Biasanya mudah, biasanya. Isinya taruh di mana? Taruh di bawahnya. Langsung ditaruh. Gimana? Ya, nama lengkap, ada nama, kelas, nomor absen diisi, terus diisi di bawahnya langsung. Jika memang di bawahnya tidak muat, langsung diisi di belakangnya, tidak menjadi masalah. Oke, silakan dikerjakan mandiri ya. Oke, sudah. Saatnya dikumpulkan, waktunya sudah selesai. Penutup.
Kita sudah pelajari HAM. Oke, nanti dulu. Kita sudah pelajari bagaimana Umar bin Khattab menjadi khalifah. Kita sudah pelajari ada apa saja yang dicetuskan oleh beliau. Apa yang bisa kita ambil dari mata pelajaran ini atau materi ini. Siapa ini namanya? Namanya siapa? Ivana. Ivana, apa yang bisa kamu dapatkan dari apa yang kamu rasakan dari setelah mempelajari ini? Dengan mempelajari Khalifah Umar bin Khattab, saya bisa mengerti alasan mengapa tahun Hijriah dicetuskan dan saya bangga akan hal itu. Oke. Menurut Ivana itu dia bangga karena sudah mengetahui alasan. Kita bisa mengetahui alasan tahun Hijriah itu dicetuskan karena apa. Nah, itu harus kita ingat-ingat. Ternyata kita itu punya tahun sendiri sebagai umat Islam. Nah, tidak lagi jadi kita dalam merayakan tahun baru ya terus tahun baru masa itu semua rayakan, termasuk tahun baru Hijriah harus kita rayakan sebagai semangat juang umat Islam. Yoham ya? Ya. Oke, ada yang bertanya? Enggak ada yang tanya lagi? Oke, kita cukupkan materi bab 2 tentang Umar bin Khattab. Pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan tentang materi SK ini, yaitu bab 3. Yaitu siapa bab 3? Ada udah baca? Tentang apa bab 3? Khalifah Utsman bin Affan. Itu akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Maka dari itu jangan lupa nanti sampai rumah tetap dipelajari. Sudah kita akhiri dengan pelajaran ini dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.